petinggi Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus tes usap di RS Umi Bogor. Rizik divonis bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong hingga menimbulkan keonaran. Vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini, Kamis 24 Juni 2021. Rizik dianggap melanggar pasal 14 ayat 1, subsidiar pasal 14 ayat 2, subsidiar pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui hukuman ini lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPO, di mana dalam tuntutannya jaksa penuntut Rizik Syihab dengan hukuman pidana kurungan 6 tahun penjara. Diketahui kasus tes usap RS Umi Bogor ini dilaporkan oleh Satgas COVID-19 Bogor. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribunnews.com ada Rizky Sandi Saputra. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa dijelaskan bagaimana jalannya persidangan tadi? Ya, bisa dilaporkan untuk sidang vonis hari ini, Kamis 24 Juni 2021 atas terdakwa Muhammad Rizik Syihab bersama dengan menantunya yakni Muhammad Hanif Alatas dan juga Direktur Utama Rumah Sakit Umi Kota Bogor yakni Dr. Andi Tatat berlangsung sejak pukul 9 tadi pagi, Firda. Di mana dalam sidang kali ini hakim telah membacakan seluruh vonisnya dengan secara rinci. Hakim menjelaskan kalau seluruh terdakwa ini terbukti bersalah, gitu, Firda. Oke, Rizky bisa dijelaskan. Tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa ada kerusuhan di luar Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan bagaimana situasinya saat ini di sana? Kalau untuk situasi saat ini, kondisi lalu lintas sudah dibuka ya begitu, Firda, karena diketahui masa sudah mulai berangsur pulang, karena juga sidang sudah selesai dilaksanakan. Terlebih kerusuhan juga sudah tidak terlihat gitu. Akan tetapi benar tadi kata rekan Firda, sejak tadi pagi itu pukul 8 JPO Jalan I Gusti Ngurah Rai sampai JPO Pondok Kopi itu ditutup gitu, Firda, guna mengantisipasi adanya membludaknya simpatisan dari Rizik Syihab yang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, begitu, Firda. Oke, Rizky bisa dijelaskan untuk vonis majelis hakim sendiri untuk para terdakwa seperti apa? Ya, jadi tepat tadi pukul 13 menit, begitu majelis hakim sudah menjatuhkan vonis untuk ketiganya. Pertama, untuk terdakwa Muhammad Rizik Syihab, majelis hakim memvonis ex-imam besar Front Pembela Islam itu dengan vonis kurungan 4 tahun penjara dikurangi masa tahanan sementara selama ini, begitu. Sedangkan untuk menantu dari Muhammad Rizik Syihab yakni Muhammad Hanif Alatas bisa dilaporkan tadi beliau divonis dengan hukuman 1 tahun penjara. Begitu juga dengan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tatat yang juga divonis 1 tahun penjara. Vonis ini diketahui lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa, di mana jaksa menuntut ex-imam besar ini tuntutannya yakni 6 tahun penjara, begitu. Sedangkan untuk Hanif Alatas dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi yakni Andi Tatat masing-masing dituntut 2 tahun penjara, begitu. Kendati begitu, kesemuanya mengajukan banding karena mereka tidak menerima dengan vonis yang dijatuhkan hakim. Mereka menilai kalau pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh terdakwa ini yakni murni pelanggaran protokol kesehatan. Jadi dalam peraturannya sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2020, setiap pelanggaran protokol kesehatan terlebih COVID-19 ini hanya di maksimal hukumannya yakni teguran atau denda, begitu, Firda. Oke. Rizky, mungkin bisa dijelaskan kami bagaimana kondisi terkini, apakah sidang masih berjalan atau seperti apa? Kalau untuk sidang sendiri sudah selesai sejak tadi siang, sejak pukul 13. Kendati begitu, hingga saat ini masih banyak petugas aparat keamanan yang masih menjaga karena mereka khawatir gitu ada massa atau dugaan massa atau simpatisan yang kembali hadir ke PN Jakarta Timur, gitu. Oke, baik Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab, Aziz Janwar, dan juga kuasa hukum Dr. Andi Tatat, Ahmad Mihdhar. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pertempuran juga kan tidak ada tuh
seperti ini tadi kan. Ingin saya akan tambahkan. Iya. Kalau kita bicara urusan gerasi ke presiden nggak mungkin 1 minggu. Anda bayangkan dalam 1 minggu kalau tidak ada keputusan lain, mereka ditahan. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dalam proses 1 minggu itu ngajukan ke presiden terus dapat jawaban? Konstitusinya tetap ditahan, tapi kalau dia nyatakan banding, otomatis kasus belum berkekuatan. Oke? Ya. Iya tadi ini unik. Saya belum bisa berkomentar lebih lanjut, tapi patut dicatat ini menarik ketika ada majelis hakim dalam satu kasus yang katanya kasus prokes dan kasus yang murni pidana, tapi ada embel-embel meminta gerasi ke presiden. Ini menarik dan unik. Biar nanti para ahli hukum yang memutuskan ya untuk berkomentar apakah ini lazim atau tidak seperti itu. Tapi ya kita kaget juga tadi. Tapi Habib dan para terdakwa lain tadi sudah memutuskan bahwa akan banding. Terkait yang itu kan ada jumlahnya 150 orang. 150 ya? 200 saja dari pihak kuasa hukum Rizik, apakah akan mengambil tindakan? Sudah, tadi tim kita sudah saya minta untuk dampingi. Mudah-mudahan 1x24 jam ada kabar dan bisa dipulang ke tempatnya masing-masing. Minta doanya. Bang, sedikit bang soal seruan daripada demonstran. Memang sebelumnya ada seruan dari pihak Habib Rizik sendiri untuk datang demonstrasi atau aksi damai begitu? Setahu saya sih nggak ada ya. Setahu saya nggak ada. Dan itu mungkin akhir spontan dan saya juga kaget juga ternyata ramai ya. Pengamat politik Dahlia Umar menyebut katanya vonis Rizik ini berhubungan dengan politik identitas menjelang Pilpres 2024 ini. Tanggapan dari kuasa hukum gimana? Ya mungkin benar akan tetapi kita lihatlah ke sini ke persidangan ini tadi ada gerasi, kemudian juga kalau kita bicara kebohongan, banyak sebenarnya kebohongan pejabat publik yang tidak dipermasalahkan dan juga tidak berlanjut ke ranah hukum. Artinya ini melukai rasa keadilan. Dan masalah kebohongan juga sudah dijelaskan berkali-kali oleh Habib bahwa waktu itu kondisi beliau sehat dan melalui tes COVID yang waktu itu valid belum ada hasilnya. Tapi tadi majelis hakim berpandangan lain. Seperti yang saya tadi utarakan, sampai jumpa di pengadilan di akhirat kelak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.